Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial penulisan proposal penelitian yang dari part pertama. Untuk part kedua ini yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan teks kepada draft yang sudah kita siapkan dan juga menambahkan tabel beserta gambar. Oke. Ini draft yang kemarin kita lanjutkan, saya berikan keterangan fontnya, nama font, kemudian ukuran dan juga bold atau keterangan tambahannya. Adapun warna biru, garis ataupun yang berwarna ungu ini menunjukkan spasi, instruksi, panduan dan keterangan. Oke. Ini semuanya sudah ditambahkan ya. Ini juga diberikan keterangan detail yaitu layout di sini, layout, bricks dan juga section break. Di sini section break, kemudian next page. Ini gunanya untuk nanti saat pemberian halaman. Oke, kita langsung ke bagian intinya, yaitu melanjutkan yang kemarin. Oke, kita mulai judul bab di sini. Sebentar. Kita sudah melalui yang merah ini, kita sudah lakukan. Sekarang kita lanjut di biru, yaitu awal teks. Di sini juga saya tambahkan jarak dengan awal teks adalah 2 spasi. Kemudian, nah yang dimaksud 2 spasi adalah ini kelebihan ya, berarti kita kurangi. Jadi seperti ini. Yang dimaksud dengan 2 spasi adalah 1 kali, 2 kali ke bawah. Jadi 4 spasi atau double space. Oke, kita kurangi jadi 1, latar belakang. Caranya untuk subbab formatnya adalah seperti ini, Arial bold 11, capital H words. Kemudian untuk awal teks ada 7 ketukan masuk ke dalam. Jadi kita enter, nah akan muncul subbab 1.02, kita tekan backspace, lalu kita ke paragraf di home. 7 ketukan itu adalah spesial first line by 1.27 atau 1,27 cm. Itu setara dengan 1 ketukan. Oke, setelah kita masuk jangan lupa kita unbold. Nah, mulailah menambahkan di sini. Misalkan dalam hal ini saya akan menambahkan ini saja ya, text here ini saja. Oke, kita tambahkan teksnya, keep text only, supaya tidak merubah format. Anggaplah ini isinya latar belakang. Jadi ini adalah teks yang akan kita pindahkan. Oke, kemudian di sini ada beberapa contoh, ini pendahuluan ya, latar belakang. Dalam perekonomian, sebentar. Anggaplah ini latar belakang masalah, sampai dengan, sampai dengan ini. Nah, kita letakkan di sini, kita paste. Nah, ini formatnya masih sama. Jangan lupa gunakan justify untuk formatnya. Ini anggaplah ini isi teksnya. Kita beri warna lain supaya diketahui bersama. Kan biru tua gitu ya. Ini adalah isi teks. Nah, kemudian untuk rumusan masalah, biasanya kita punya poin. Nah, ini dia. Poin dalam rumusan masalah. Oke, misalkan ini tadi, sama, enter, backspace, kita rubah boldnya, kita rubah paragrafnya dengan first line. Oke, maka dia akan masuk 7 ketukan. Kita paste text only. Nah, ini kan ketika kita paste berubah formatnya. Maka untuk merubah ini, menjadikannya bullet numbering, pilihannya adalah sebagai berikut. Butir uraian atau contoh dinyatakan dengan angka dalam kurung hierarki, yaitu 1 atau A. Adapun yang bukan hierarki, dengan menggunakan bullet, bukan numbering. Di mana sih bullet numbering itu di sini? Ini bullet, ya, kita ketahui ini bullets, ini numbering. Jadi ketika bukan hierarki, kita gunakan penomoran atau numbering. Ketika kita ketika kita membutuhkan hierarki, kita gunakan numbering. Ketika kita tidak membutuhkan hierarki, maka kita gunakan bullet atau titik, sekedar tanda saja.
Kemudian cara akhir teks dengan subbab berikutnya adalah 3 spasi. Oke. Kita masukkan numberingnya, formatnya dengan format yang ini ya, atau format yang AB. Jadi pilihannya 2. Ketika hierarki boleh ini ataupun ini. Kita pilih yang numbering ataupun numbering dengan ABC, bebas. Untuk saat ini kita pilih dengan numbering angka dan kurung. Maka kita klik dan kita sesuaikan sejajar dengan yang depan ini ya. Oke, kita sejajarkan. Untuk 2, karena sudah ada di sini, kita backspace sampai ke atas, kemudian kita enter, otomatis. Ini juga sama, kita blok, kita backspace, kita enter, sudah jadi untuk isian rumusan masalah. Begitu juga dengan tujuan penelitian sama, letakkan kursor di belakang tulisan, enter, kemudian backspace, boldnya kita hilangkan, paragrafnya kita beri spesial first line, kemudian kita isikan teksnya. Begitu sampai terakhir ya, sampai bab-bab berikutnya. Misalkan ini tujuan, misalkan manfaat juga sama. Kemudian ini input, kemudian kita buat spesial first line. Oke, sudah beberapa kali pengulangan, saya rasa sudah bisa dipahami. Begitu juga untuk kajian literatur. Adapun di akhir bab ini akan kita bahas nanti saat pembelian halaman. Ini kita belum pisahkan setiap halamannya ya, masih gabung dengan satu, nanti akan ada treatment tersendiri. Khawatirnya jika dijelaskan sekarang akan membingungkan saat pemberian halaman. Ini juga kita edit, yang mestinya 1 atau 2 kali space, ini ada 6 kali, karena 2 spasi kali 3. Jadi ini ke sini 1, 2, berarti di sini teksnya. Ini kelebihan, kita kurangi. Oke, sekarang setelah kita memberikan teks, saya rasa sama untuk bab 2 dan ketiga dan selanjutnya ya. Langkah selanjutnya adalah jarak akhir teks dengan judul subbab baru adalah 3 spasi. Artinya apa? Antara teks ini dengan bawah itu 3 spasi. Maka kita enter sekali, ini masih 2. Kita ubah yang terakhir ini antara akhir teks dengan subbab berikutnya menjadi 3 spasi. Di mana itu? Ini. Oke, jaraknya segini 3. Jadi ini kita enter, ini masih 2 jaraknya, kita ubah menjadi 3. Sesuai dengan panduan 3 spasi. Jarak akhir teks dengan judul subbab baru adalah 3 spasi. Berarti di sini ada 3 spasi, bukan 2. Ini juga sama, kita rubah menjadi 3. Oke, jadi agak jauh. Oke, bisa dipahami. Seperti itu, ini 1. Untuk jarak antara subbabnya, kita ke pemberian tabel sekarang. Ini sama ya, nanti semua literatur ini akan dikurangi seperti ini, input, kemudian buat dulu spesialnya first line. Ketika ingin menambahkan ballot ataupun numbering, tinggal kita cari di sini. Ini untuk ballot, untuk numbering. Ini juga kerangka pikir sampai akhir. Ini kita kurangi dulu, terlalu berjarak. Metode penelitian, ini layout bricks. Oke, untuk rumusan masalah tujuan kajian pustaka, kita coba memasukkan tabel. Ini pendekatan penelitian ya. Misalkan kita lihat ada tabel apakah di sini. Oke, kita geser sedikit. Oke, sebelum tabel kita coba ingin membuat citasi. Seumpama kita ingin mensitasi di bab 3 misalkan. Oke, pendekatan penelitiannya kita ulangi lagi prosesnya supaya lebih hafal ya. First line, oke, anggaplah kita menggunakan text here yang tadi itu, atau ini kita masukkan data ini. Klik, kita ingin mensitasi tulisan ini misalkan. Caranya adalah reference, insert citation,
add source, ya. Oke, anggaplah kita ingin memasukkan data berikut bukunya. Jadi datanya di sini sudah ada. Sekarang kita letakkan kursor sebelah sini, insert citation, add new source, autornya. Kita tulis J.W.Creswell. Judulnya apa? Di sini misalkan research design, ya kan, pendekatan journaling. Oh, ini jurnal. Ini untuk buku di sini. Research design, tahunnya adalah 2016. City-nya adalah Yogyakarta. Publisher-nya adalah Pustaka Pelajar, misalkan seperti ini. Ataupun bisa dilihat di sini example-nya, cara pengisiannya. Title juga sama. Year-nya ada di sini, city-nya ada, penerbitnya ini. Kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Ini berguna sekali untuk membuat daftar isi nantinya. Bagaimana jika kita memasukkan dari jurnal, misalkan. Oke, kita coba copy lagi tulisan di atas ini. Anggaplah sampai sini ya. Kita ingin meletakkan di sini misalkan. Oke, jangan lupa kita buat fontnya. Kemudian kita sesuaikan first line. Oke, kita ingin memasukkan tulisan di sini. Nah, ini sudah ada ya. Oke, kita ingin coba memasukkan bagaimana jika dari jurnal. Insert citation, ini kita rubah jurnal sesuai dengan apa yang ingin disitasi, buku, book session, jurnal artikel, ataupun website, ataupun dari laporan, ataupun dari film, interview. Nah, ini banyak di sini. Tapi yang paling sering adalah buku dan juga jurnal artikel. Oke, kita coba input autornya tadi, contohnya mana ya? Ini contohnya. Oke, add new source, jurnal artikel. Nah, anggaplah ini kita tulis langsung namanya Eka. Kemudian jika lebih dari satu penulisnya kita beri batas ini. Eka misalkan, ini ada Amin, Ahmad gitu ya. Namanya ketik saja. Kemudian Vivi Majid misalkan. Ini nanti kalau namanya lebih dari 3 suku kata ya, tuliskan semuanya dengan format seperti ini. Nanti dia akan otomatis merubah sendiri. Titelnya misalkan zakat, infak, sedekah misalkan. Jurnal name-nya apa ini? Amwaluna. Misalkan seperti itu, tahunnya berapa? 2020 misalkan. Halamannya dari halaman berapa? Ini 229 sampai 245. Oke, pastikan informasi untuk jurnal adalah penulis, judul jurnal, tahun terbit, dan juga halamannya. Kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Semua cara mensitasi sama, yaitu reference, insert citation, kemudian add new source, atau jika sudah ada sumbernya di sana, kita bisa masuk lewat manage source. Ini yang ada di tulisan kita. Kita tinggal memasukkan apa saja koleksi yang sudah ada, kita masukkan ke sini. Itu jika ingin mensitasi apa yang sudah pernah kita tulis, misalkan seperti itu. Oke. Setelah kita memasukkan citasi, kita coba ingin melihat tabel. Bagaimana cara membuat atau memasukkan tabel. Kita kembali ke bab 1 misalkan. Kita ingin memberikan tabel di bab 1 setelah tulisan ini. Ini sudah Arial ya semuanya. Oke, kita ingin membuat tabel di sini. Tabel panduannya adalah jika cukup besar dibuat halaman tersendiri. Kemudian diberi 2 digit angka, digit pertama menunjukkan subbab, menunjukkan babnya, dan digit kedua menunjukkan urutannya, ditulis dari tepi kiri. Contohnya seperti ini, tabel, kemudian nama judul tabel bold, jadi tabelnya tidak bold. Setelah nomor diikuti titik 2, kemudian judul tabel ditulis dengan format Arial 11 bold dan juga capitalize H word, itu yang ada di sini nanti ya.
Pengaturannya akan ada di sini. Nah, ini capitalize H word. Kemudian jika lebih dari satu halaman diberi pengulangan kepala, yang mana nanti akan kita tunjukkan. Jarak antar baris adalah 1,5. Mencantumkan sumber tabel ditulis dengan format Arial 10 di bawah tabel. Jika judul atau sumber lebih dari satu baris diberi jarak 1 spasi. Kemudian penyajian judul atau sumber. Oke, penyajian angka rata kanan. Gunakan pemisah nasional dengan desimal adalah koma dan ribuan dengan titik. Contohnya seperti ini, bukan format asing atau format nasional. Oke, kita coba masukkan tabel yang pertama. Kita copy dulu tabelnya. Oke, ini untuk nama tabel ya. Kita beri nama dulu tabelnya di sini. Oke, anggaplah ini kita enter sekali, enter 2 kali. Ini tabelnya kita letakkan di sini. Kita paste. Keep source formatting atau manage formatting nanti akan berantakan. Kita keep source formatting. Oke. Kita formatnya ini kita coba sesuaikan dengan auto fit content ataupun auto fit Windows, yang mana boleh. Tapi sebaiknya auto fit content terlebih dahulu saja. Kemudian kita geser urut sejajar dengan tulisan teksnya. Dan jangan lupa paragrafnya adalah 1,5. Ini 1,5. Oke, seperti ini. Kemudian kita tuliskan sumber. Sumbernya ini kita sejajarkan. Nanti saya sumber, misalkan BPS tahun 2021, misalkan, atau 2020. Oke, ini disejajarkan tabel ya semestinya. Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang memberikan nama tabel. Bagaimana caranya? Reference, insert caption. Karena ini di bab 1, maka kita menggunakan tabel 1 titik. Atau saya hapus terlebih dahulu tabelnya ya. Saya hapus semuanya dulu yang sudah ada. Kita buat new table. Kita beri nama table 1 titik. Kenapa 1 titik saja? Karena nanti akan ada urutannya. Ini bab 1. Nanti akan muncul seperti ini. Titik 2, judul tabelnya apa? Misalkan ini. Proporsi kredit UMKM. Oke, seperti itu ya misalkan. Nah, ini muncul, mohon maaf, ada kesalahan. Kita coba ulang lagi. Insert caption, tabel. Nah, ini. Oke. Nah, ini nama tabelnya. Kita sejajarkan manual. Kemudian kita atur Arial 11. Kemudian kita beri warna hitam. Dan nama tabel dibuat bold seperti ini. Nah, ketika ini terjadi lebih dari, maka kita buat paragrafnya adalah 1 dan kita sejajarkan dengan tulisan awal. Caranya adalah dengan memindahkan ini yang bawah atau hanging itu sejajar dengan yang di atas seperti ini. Oke. Ini jika lebih dari 1 baris dan formatnya jangan lupa kita buat justify. Nah, oke, seperti ini ya. Ini untuk tabel yang pertama. Kemudian misalkan kita masukkan lagi tabel di sini. Kita tabel yang lebih panjang. Nah, ini. Oke, kita coba yang panjang seperti ini. Yang bawah ini ya. Misalkan kita masukkan tabel ini. Oke, pastikan selalu 3. Ini untuk nama tabel, ini untuk tabel, dan bawah adalah untuk sumber. Nah, kita ambil yang tengah. Keep source formatting saja biar tidak rusak. Karena khawatirnya atau use distinction theme, nah ini antara 2 ini ya. Jangan sampai menggunakan picture ataupun ini karena akan menyulitkan untuk diatur tabelnya. Kecuali memang ingin gambar.
Oke, ini tabelnya kita klik, kita sejajarkan dengan tulisan, kita buat auto fit konten. Jika memang nanti luas tabelnya, kita bisa auto fit Windows, akan lebih luas. Oke, seperti itu. Cuman saya biasa menggunakan auto fit konten, kemudian mensejajarkan dengan tulisan yang awal, body paragraf yang awal. Untuk nama tabel, seperti tadi, kita copy terlebih dahulu namanya. Kemudian kita masuk di reference, insert caption. Nah, langsung muncul tabel 1.2. Dan kita berikan namanya langsung di sini. Oke, keluar. Kita blok, kita atur. Kemudian kita ubah Arial, ininya kita ubah 11. Warna hitam, dan juga kita buat bold di judulnya. Terus sumbernya kita tulis sumber PPS 2020. Oke. Ini kita sejajarkan dengan tabel. Adapun sumber tadi adalah 10, ya kan? Untuk tabel, untuk sumbernya jangan lupa ukurannya adalah 10, formatnya seperti ini. Kemudian untuk angka, aligned red. Nah, kita lihat angkanya tadi. Ini kita blok angkanya, kita sejajarkan dengan yang sebelah kanan. Nah, adapun headernya kita gunakan center, tidak masalah. Kemudian misalkan kita bold untuk membedakan. Ini juga sama, tabel angkanya kita letakkan di sebelah kanan. Dan ini misalkan kita atur boldnya seperti apa, kita atur demikian. Bagaimana jika tabelnya lebih dari 1 halaman? Gitu. Ada nggak kira-kira tabel yang panjang ya? Kita coba cari. Oh ya, jangan lupa ini kita buat spasinya 1,5. Nah, seperti ini. Dan pastikan before afternya adalah 0. Dan spacingnya 1,5. Oke, nah ini dia. Oke, kita coba buat tabel di sini lah, itu lagi. Coba kita masukkan tabel berikut, nilai non-migas. Kita buat tabel di sini. Ya kan? Kita buat auto fit konten. Kita letakkan, sejajarkan. Kemudian kita sesuaikan dengan 1,5. Before afternya pastikan 0. Dan spacingnya 1,5. Oke. Kita buat auto fit-nya adalah auto fit content. Maka seperti ini tampilannya. Kita buat nama tabelnya di sini. Jangan lupa sumbernya nanti juga di ini ya, sama dengan sumber sama. Reference, insert citation, tabelnya tetap 1.3. Kita beri nama. Oke. Kita sejajarkan. Kemudian Arial 11. Tidak italik. Seperti itu. Kita bold. Oke. Sumbernya sama seperti tadi. Dengan font 10. PPS. PPS, Badan Pusat Statistik. Oke. Bagaimana jika headernya tidak terlihat? Maka kita akan blok headernya. Di layout, data, report header. Ini juga sama. Kita blok.
yang ingin terlihat nanti ya, yang ingin di-repeat data repeat header row. Maka ketika terjadi misalkan ini kita tambah tulisannya ya di sini. Nah, ketika terpotong, oh ini belum terpotong, misalkan kita tambah lagi. Ketika tabel yang terpotong, kegunaan repeat header adalah langsung muncul di halaman setelahnya. Ini misalkan kita hilangi data, nah dia hilang. Ketika kita aktifkan repeat header row, maka dia akan muncul. Ini hilang, kita aktifkan dia muncul. Itu maksud dari repeat header row. Bagaimana jika tabelnya berada di bab selanjutnya? Oke, kita letakkan tabel di sini ya. Misalkan text here. Kita letakkan tabel di sini. Sebelum ke gambar, kita coba masukkan tabel yang ini. Oke. Use destination. Oke, kita masukkan tabelnya. Untuk pengaturan tabel, seperti biasa, kita tarik. Kemudian Arial, ukurannya menyesuaikan 11, dan juga paragrafnya adalah 1,5. Kemudian opsinya adalah 0, 0. Oke, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa ini adalah sebelah kiri. Jadi alignment-nya adalah right alignment. Nah, angka untuk angka. Oke, kita masukkan tabel. Judul tabelnya kita coba masukkan reference, caption, karena ini tabel 2, kita buat yang baru. New tabel, tabel 2 titik. Karena di bab 2. Nanti untuk urutannya akan muncul, kita masukkan judulnya langsung seperti ini. Begitu juga tabel 2.2. Oke, Calibri kita ganti Arial. Kemudian kita bold. Kita sesuaikan tabelnya dengan lurus tabel. Kemudian untuk lebih dari 1, jangan lupa spasi 1 dan kita hanging ini ya, hanging indentnya kita tarik sejajar dengan yang atas. Seperti ini untuk tabel. Begitu juga ketika ada tabel 3 bagaimana? Ini nanti kalau muncul tabel 2 misalkan. Kita munculkan di kerangka pikir ini muncul tabel 2 misalkan. Sebenarnya tadi harusnya kita masukkan ya. Kita masukkan dulu supaya sejajar. First line. Oke, text here. Misalkan kita masukkan tabel di sini, langsung judulnya saja. Reference, insert caption, dia langsung tabel 2.2. Misalkan tabel judulnya adalah pertumbuhan penduduk misalkan. Oke, nah seperti biasa kita sejajarkan dan juga kita atur tulisannya. Oke, seperti ini. Oh, belum berubah. 11. Oke, misalkan ini. Oke, kemudian yang ketiga, kita masukkan tabel ketiga. Tabelnya tidak perlu saya demokan, langsung saja saya ingin memasukkan judul tabelnya langsung. Itu di reference, insert caption. Kita buat tabel baru, yaitu tabel 3 titik, karena berada di bab 3. Kemudian kita namakan alokasi, atau tabel itu adalah sumber data. Oke, anggaplah ini ya tabel 3. Kita urutkan dulu. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan fitur heading, namun harus kita susun demikian rupa di awal.
Kemudian ini kita masukkan data seperti tabel tadi. Kita ingin membuat lagi misalkan tabel berikutnya berisi dengan tabel 2.2, judulnya adalah informan. Nah, sama ya. Kita sesuaikan dengan yang atas. Oke, Arial 11. Arial 11. Warnanya hitam. Oke. Ini kita bold, ini kita bold. Oke, itu untuk memasukkan tabel data. Kita sekarang lihat sebelum kita berpindah ke gambar, kita akan memunculkan terlebih dahulu di atas sumber gambar daftar tabel. Nah, di sini kita masuk reference, kita perbesar terlebih dahulu ya, reference, insert tabel figure, kita masukkan tabel 1 terlebih dahulu. Oke, kita enter, anggaplah ini batas, kita masukkan lagi yang kedua. Oke, kita beri batas lagi, kemudian baru masukkan yang ketiga, yaitu tabel 3 ini. Oke, kemudian nanti baru ini lakukan di akhir, kemudian dilakukan adjusting. Klik, nah seperti ini. Oke, letakkan di belakang angka 9, klik delete, maka tabelnya akan ke atas. Nah, kemudian kita atur tingginya adalah 1,5. 1,5. Oke, seperti ini. Jadi untuk tabel. Adapun untuk gambar juga sama. Ini langsung otomatis ya. Halamannya langsung betul. Tinggal kita buat fontnya apa? Arial. Arial 11. Oke, ataupun mau kita buat 2. Tergantung petunjuknya. Seingat saya 1,5. Oke, untuk gambar bagaimana? Sama caranya. Misalkan kita mau buat gambar di latar belakang. Kita mau nambahkan di sini. Ingat ini nama tabel yang pertama, kedua tabelnya, ketiga adalah sumber atau untuk jaga-jaga. Dan selalu masukkan di dalam sini. Kalau ini gambar berarti ini nama gambar. Ini tabel atau gambarnya. Yang ini adalah sumber gambar. Misalkan saya ingin memasukkan tadi berasal dari ini ya. Gambar nih. Gambar meliputi kurva, jadi kurva, diagram batang, histogram, dan lain sebagainya termasuk gambar. Kemudian gambar diberi 2 digit, seperti tadi, digit pertama menunjukkan bab, digit kedua menunjukkan urutan, ditulis di tepi kiri, seperti halnya tabel. Contoh gambar, misalkan manfaat linkage program. Kemudian setelah nomor diikuti titik 2 ditulis dengan format sama ya, namanya dengan tabel, jarak sebelum sesudah tabel adalah 3 spasi. Oh ya, untuk tabel tadi sama. Jaraknya 3 spasi before and after tabel. Jadi teks ini dan teks ini jaraknya adalah 3 spasi. Ini berarti kita buat spasinya 3. Oh, sorry. 3 itu dari sini. Yang ini kita buat 3 spasinya. Seperti ini. Oh, sorry. Semestinya antar tabel ya, ini spasinya kan 2 ini, kita buat ini 3. Jadi kita buat 3, kemudian spasi ini kita buat juga 3. Nah ini, jadi antara judul tabel dengan sumber tabel itu jarak sebelum sesudah tabel adalah 3 spasi. Mencantumkan sumbernya sama seperti tabel tadi, lebih dari 1, nah, saya rasa mirip ya. Untuk tabel dan gambar aturannya sama. Oke, kita coba masukkan gambar di sini. Di sini tadi ya.
Kita hilangkan dulu tulisannya, kita masukkan gambar di sini. Nah, gambar ini agak rumit karena ada pengaturannya. Sehingga saran saya adalah untuk memasukkan gambar, kita gunakan pengaturan yang ini saja, top and down. Jadi gambar tidak akan ada di antara teks. Kita tinggal ditarik. Jadi formatnya adalah top and down, ya, supaya tidak ada tulisan di samping kanan kiri teks. Atau untuk memunculkan itu di mana, di picture format. Di situ akan ada ini position wrap text-nya, top and down. Oke. Kita sekarang beri nama tabel gambar ini. Kita akan beri nama. Ini bisa ditarik ke atas bawah ya, tergantung bagaimana mengaturnya. Oke, saya letakkan di sini. Coba saya agak perbesar gambarnya. Nama tabel sama seperti tadi. Berada di bab berapa? Reference, insert caption. Kita buat label baru yaitu gambar. Karena berada di titik satu titik. Misalkan kita beri nama profil kemiskinan. Oke. Mana ya? Oh, ini dia munculnya di bawah. Oke, ini gambarnya di atas. Kita sejajarkan dengan teks. Kemudian kita ubah 11. Kita blok dulu gambarnya ini, teksnya. Kita buat 11. Kita buat Arial. Kita buat, kemudian kita bold. Nah, ini ada beberapa pengaturan ya, silahkan diatur sendiri. Saya rasa yang paling ideal adalah top and down, supaya tulisannya berjarak. Atau nanti dibuat sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, ditarik, disesuaikan. Ini untuk pemberian gambar. Begitu juga cara gambar, bagaimana ketika gambar ada di bab 2 dan bab 3 sama. Misalkan kita letakkan gambar di sini. Anggaplah ini sama ya, kita berikan reference, insert caption, gambarnya kita buat new label, gambar 2 titik. Nah, 2.1. Namanya apa? Misalkan grafik. Nah, kemudian diatur sedemikian rupa, kita buat lagi gambar selanjutnya, misalkan gambar 2.2. Kita bisa buat juga di sini ketika ketinggalan, di sini adalah kurva, misalkan gitu. Ketika kita ingin input, ya input saja datanya, gambarnya. Misalkan kita ambilkan gambarnya di sini, kita ganti kurva ini. Sekarang kita memasukkan grafik ini. Ya sudah, dimasukkan saja. Biasanya gambar itu lebih sulit dibanding tabel ya, karena besar. Tapi pengaturannya bebas, suka-suka kita. Nah, kita kecilkan, kita besarkan. Jangan lupa nanti di bawahnya kita tulis sumber seperti yang tadi. Caranya adalah selalu sediakan space untuk nama, space untuk enter gambar, dan space untuk sumber. Ini kita atur Arial, kurva. Ini kurva. Oke, kita sudah memasukkan beberapa gambar. Kita sudah memasukkan beberapa gambar, maka sama caranya, yaitu insert caption, insert table, gambar satu terlebih dahulu, misalkan ini, kemudian kita enter, misalkan batas gini ya, kita kasih di bawahnya, insert table, gambar 2, nah, ini kita blok, kita backspace, 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 kita letakkan kursor di belakang angka 6, enter, untuk menggabungkan. Ini kita atur Arial, kemudian spasi 1,5. Ini kenapa kok tidak bold? Karena memang di bawah tidak bold. Kita coba cek ya. Oh iya, grafiknya belum di bold. Nah, kita bold.
Kurvanya kita belum bold. Kita bold. Oke, kita kembali ke atas. Bagaimana? Apakah belum berubah? Nah, pastikan ketika Anda lupa, maka ini biasanya kita update. Ketika kita ingin mengupdate tabel, hati-hati. Hati-hati sekali. Ada treatment yang perlu diinikan. Nah, ini kok tidak berubah? Kita coba update entire table. Nah, dia akan kembali ngecil seperti ini. Sesuai dengan tulisan yang di bawah. Karena kita belum edit yang di bawah, maka dia akan sama. Kita coba ya. Kita coba ini kita edit. Arial. Kemudian ini 11. Kemudian kita hilangkan, kita berwarna hitam. Oke, kita coba cek ke atas. Apakah sudah berubah? Oh, belum. Kita coba update. Update table entire. Nah, dia berubah. Kemudian kita atur supaya rapi. Oke, kira-kira selesai tutorial kita untuk part 2. Sampai sini dulu. Semoga tidak ada pertanyaan. Ini ada tabel, beberapa tabel. Untuk part 3 kita akan coba memasukkan halaman, daftar isi, dan juga daftar pustaka. Oke, sekian. Terima kasih.